Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi yang berbahagia hari ini. Adalah suatu kehormatan saya bisa kembali lagi berdiri di hadapan saudara. Tentunya melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala yang saya cintai, yang saya kasihi. Sehingga saya bisa berada kembali di tempat ini cukup lama. Tidak datang di kota Kupang, tetapi kalau bisa ada hari ini itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Nama saya Pendeta Herman Rantung, saya adalah gembala dari kota Jakarta. Saya sudah berkeluarga, anak saya satu, kebetulan dia ada di sini. Tetapi pada tanggal 18 Januari tahun ini Tuhan panggil istri saya. Dan saya tahu semua itu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, ya. Dan tentunya kita juga semua ada ini karena pemilihan daripada Tuhan. Bagaimanapun kita tidak bisa menolak COVID, Corona, tetapi saya percaya ini juga suara Tuhan buat kita semua supaya kita lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes pasal 16 ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan puji Tuhan. Saya ingin bertanya pagi hari ini, siapa di antara saudara yang sudah penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Wow. Apa pertanyaan saya kurang jelas, saudara? Saya tanya lagi boleh ya? Boleh? Kita ada di gereja GPDI ini, Om, ya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa di antara saudara yang sudah penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Nah, gitu dong, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Fungsi Roh Kudus selain dia penghibur, dia penolong, tetapi jangan lupa bahwa Alkitab ayat yang baru kita baca yaitu dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa penting sekali Roh Kudus bagi gereja Tuhan di akhir zaman? Karena Anda perhatikan begini, hanya gereja yang sempurna, saya ulangi lagi ya, hanya gereja yang sempurna yang bisa melihat Tuhan, yang bisa ada bersama dengan Tuhan. Ayat lain firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi firman Tuhan itu punya standar. Dan standar itu harus kita kejar, saudara. Bukan standar Tuhan lalu kita turunkan ikuti standar kita. Makanya banyak anak Tuhan termasuk hamba Tuhan cari-cari ayat untuk membenarkan diri tanpa pernah mengejar standar Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya gereja Tuhan masuk pada kesempurnaan gereja? Caranya cuma satu, Anda harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Gereja kita GPDI sudah ada dalam 100 tahun, 1 abad. Kita ada di tanah tercinta Indonesia, bahkan sekarang menyebar sampai luar negeri. Tapi pertanyaannya jelas, apakah di umur yang 100 tahun gereja kita, umat GPDI sudah penuh dengan Roh Kudus? Atau justru saudara masih penuh dengan Roh Kudus? Ada opa berkata, dulu opa zaman Van Klarven, opa duduk di depan. Zaman Van Houten itu coklat, saudara ya. Opa juga duduk di depan. Zaman WH Bolang, zaman pendeta rumah, saudara gereja kita terlalu
dimakan dengan memori-memori dulu. Sedangkan Roh Kudus itu selalu up to date. Roh Kudus itu selalu up to date. Dia bukan hanya bekerja 20-30 tahun lalu ketika GPDI sedang merambah di Indonesia, tetapi di tahun 2021 Roh Kudus juga masih bekerja di tengah-tengah kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi, sudahkah warga GPDI penuh dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus? Ini pertanyaan, saudara. Roh Kudus menginsafkan dunia dari dosa. Dulu papi saya sama seperti orang-orang biasa berkata gini, nggak mungkin lah manusia nggak berdosa, kan begitu. Kita punya konsep kan selalu begitu. Nggak mungkin lah manusia bisa suci, bisa kudus di hadapan Tuhan. Coba saudara buka Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ini poin pertama. Manusia bisa tidak berdosa. Coba lihat Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Perhatikan baik. Ini kunci pertama. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Baca sisa ayat ini bersama-sama. 2, 3. Supaya aku jangan. Jadi kalau ada firman di dalam hati, kalau ada firman, Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Jadi kalau ada firman dalam hati, aku tidak akan berbuat dosa. Jadi manusia bisa tidak berbuat dosa kalau ada firman. Nah, masalahnya sekarang di hatimu ada apa? Ada amarah, ada dengki, ada benci, dan itu disimpan. Hati-hati saudara, kalau kita menyimpan amarah dan benci, lama-lama menjadi akar pahit. Satu kali saya ketemu satu ibu, rupanya pertemuan itu pertama dan untuk terakhir kali. Karena pertemuan itu minggu depannya dia meninggal. Waktu dia meninggal, anaknya cerita begini, kumpul semua, mama mau kasih pesan. Wah, biasa kalau pesan-pesan terakhir itu pesan-pesan yang paling penting sebelum dia meninggal. Lalu dia kumpulkan anak, cucu semua. Dia ngomong begini, mama cuma minta satu permintaan. Jangan pernah taruh marga bapamu kepada keturunanmu. Mengerti? Mengerti? Saya nggak tahu papi, saya bukan Tuhan. Mudah-mudahan ketemu di sorga. Mudah-mudahan. Kenapa? Di akhir hidupnya masih ada akar pahit kepada suami. Saudara, kalau saudara ada amarah, bereskan hari ini. Tinggalkan dunia ini dengan hati yang lega. Jangan simpan amarah. Saya selalu berkata, kenapa kita harus ampuni orang? Karena Tuhan terlebih dahulu ampuni saudara. Apakah saudara berdiri di tempat ini, Anda yang paling suci, paling hebat? Tidak. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tuhan ampuni. Dan cara Tuhan mengampuni bukan cuma ampuni, He will forgive and He will forget. Dia ampuni dan dia Saudara tahu ada banyak ibu-ibu sekarang hidup dalam sakit hati. Saya pernah ketemu papi, satu ibu. Saya bilang, kenapa tante? 17 tahun yang lalu. Wah, 17 tahun yang lalu. Ketika itu hari Rabu, masih ingat harinya saudara. Matahari pas ada di kepala. Di satu pengkolan jalan, angin bertiup dari utara ke selatan. Masih ingat saudara, 17 tahun yang lalu. Tiba-tiba aku lihat suamiku berjalan dengan wanita lain.
lain. Ada ehonya, saudara. Padahal yang jalan itu ponakannya sendiri, tapi rasa marah, rasa sakit hati itu dibawa terus. Kalau saudara penuh firman, Anda tidak akan berbuat dosa. Yang kedua, bagaimana saudara tidak bisa berbuat dosa? Yang kedua, terjemahan lain Yohanes pasal 16 tadi, terjemahan lama berkata begini, apabila ia datang Roh Kudus, maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia dari hal dosa. Terjemahan lama berkata, Roh Kudus yang menerangkan isi dunia akan dosa. Jadi kenapa orang susah bertobat? Gampang. Lihat, pasti hidupnya nggak penuh Roh Kudus. Lalu mungkin Anda berkata, jadi kalau orang penuh Roh Kudus nggak bisa berbuat dosa? Bisa. Tetapi ada lagunya, apabila ia. Saudara bisa kepleset? Anda bisa jatuh? Baca sisa ayatnya. Tak sampai Saya tidak katakan kepada saudara, Anda keluar dari gereja ini, Anda menjadi orang suci, bahkan Anda nggak injek tanah. Setan itu. Dan Anda berkata, jangan sentuh saya suci. Tidak. Kita rentan dengan kejatuhan, kita rentan dengan kepleset. Tapi justru karena Roh Kudus, kalau ada dalam diri kita, Dia yang menginsafkan. Katakan amin. Ingat, gereja Tuhan, kita akan dinikahkan dengan Yesus sebagai mempelai pria. Sekarang saya mau tanya, Yesus suci nggak? Yesus kudus nggak? Yesus sempurna nggak? Berarti kita juga harus sempurna. Nggak mungkin kita dinikahkan dengan keadaan kita yang seperti ini. Yang ngerti katakan amin dong. Haleluya. Terjemahan lain berkata begini, ketika penolong itu datang, ia akan menyatakan dosa. Jadi fungsi Roh Kudus akan menginsafkan, akan memberikan pengertian, bahkan juga akan menyatakan dosa. Kenapa ibu-ibu takut kalau suami pergi jauh-jauh? Karena suaminya tidak penuh Roh Kudus. Bapak-bapak, nggak ada suaranya loh. Pak, kalau pulang kerja langsung pulang, Pak. Jangan sok-sok sibuk. Mampirlah, rapat apa rapat? Udahlah, ngaku aja sparingan, saudara. Anda ribut dengan istri, Anda lihat sekretaris, wow. Betul? Saudara tahu ini barang nih, ini barang paling bahaya sebenarnya. Di dalam ini ada aplikasi Alkitab, tapi di dalam ini juga ada aplikasi porno, saudara. 3 tahun lalu kita diundang pelayanan di Kalimantan. Saya udah cerita kalau nggak salah minggu lalu ya, di pemuda, di keluarga muda. Waktu saya datang di Kalimantan Barat itu, mau melayani youth camp, tahu seorang pemuda datang, om tahu nggak? Sekarang di handphone itu ada aplikasi lagi viral. Aplikasi apa? Ya, saya nggak mau kasih tahu, ntar saudara download lagi. Namanya aplikasinya Bego. Saya kasih nyamaran, awas ya kalau ada di handphone saudara. Saya bilang, apa itu aplikasi? Iya, jadi aplikasi itu di download, kita daftar. Nah di situ nanti ada muncul banyak orang-orang yang live, lagi sedang adakan siaran langsung. Nah siaran langsungnya nggak masalah, yang masalah begini, yang wanita khususnya kalau udah pakai baju mini-mini itu, yang nonton komen buka. Dan saudara tahu tanpa sadar atau mungkin sadar itu dibuka. Terus buka, atas buka, bawah. Saya bilang, apa bedanya kalau kita nonton striptease?
Dosa sekarang merajalela, saudara. Makanya kita berkata jangan berikan kesempatan untuk iblis, karena Anda buka celah masuk dia. Bapak-bapak, bapak-bapak masih cinta istri? Cintailah produk-produk dalam negeri, saudara. Kan lagi musim film Korea nih. Ibu-ibu suka Korea? Iya, itu yang diplastikin, mukanya diplastikin. Mau sampai kapanpun ibu berdoa, bapak nggak akan berubah jadi Lee Min Ho. Ya Tuhan, jadikan suamiku Lee Min Ho. Nggak akan. Biar berguling-guling di tanah nggak bisa. Betul? Sebenarnya yang terjadi sekarang adalah gini, rasa tidak puas. Dulu waktu janji di depan gembala, kan pendeta ngomong begini, apakah Susi? Ada Susi di sini. Terima Joni? Ada Joni di sini. Baik susah, baik senang, miskin kaya, kan begitu. Sakit, sehat, apa jawabanmu? Saya percaya hampir 100% orang yang udah di depan pendeta nggak ada yang berkata begini, saya mikir-mikir dulu dong. Itu masalah, saudara. Kalau ngomong gitu masalah, saudara. Betul? Yang kita jawab apa? Iya. Saudara tahu kata iya itu kata tanggung jawab. Apakah kegantengan, kecantikan akan terus ada, akan terus menempel? Tidak. Sebelum istri saya meninggal, dia kena penyakit ginjal yang rusak dan harus 2 tahun lebih cuci darah. Bukan cuma itu, istri saya kena stroke. Dan saudara tahu, semua saya harus urus, baik kecil dan sampai besarnya. Saya harus bantu mandikan. Dia harus ada di kursi roda. Saudara tahu, ketika dia sakit, saya baru sadar arti ketika kita ngomong, saya bersedia. Bukan enaknya saja, bukan mau ketika semua aman-aman, tidak. Ini bentuk dari tanggung jawab. Ketika kita mencintai dia, mencintai sampai maut memisahkan. Halo? Harus ada rasa puas, Bapak Ibu. Dulu mami, body gitar Spanyol. Sekarang mami body gitar rusak. Dulu papi rambut kayak Charles Bronson, sekarang kayak Charles Huta Galung. Bukan cuma ekonomi yang krisis, rambut bapak-bapak juga ikut krisis. Tapi cintailah produk-produk dalam negeri. Jelek-jelek punya sendiri, cantik-cantik punya tetangga. Saya nggak tahu kenapa jadi ngomong begini, saudara. Mungkin ada niatan dari Bapak Ibu hari ini yang mulai ingin bertobat, saudara. Kalau saudara penuh Roh Kudus, Roh Kudus akan insafkan saudara. Katakan amin, saudara. Saya masuk kepada bagian yang berikutnya dari khotbah saya. Pertanyaan begini, apakah mujizat buat orang bertobat? Apakah mujizat membuat orang bertobat? Coba buka Lukas 17 ayat 14 sampai 19. Lukas 17 ayat 14 sampai 19. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang mengambil untuk kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara,
Dari 10 orang kusta, berapa yang disembuhkan? Hah? 10. Dari 10 orang kusta, berapa yang percaya kepada Yesus? 10. Dari 10 orang kusta, berapa yang alami mujizat? 10. Dari 10 orang kusta, berapa yang kembali kepada Yesus? Di sini kita bisa mengerti mujizat tidak bisa mengubah hati orang. Halo, benar apa betul? Kalau acara KKR, hadirlah, datang, banjirilah, kebanjiran. Wah, gitu ya. Banyak yang datang? Banyak yang datang? KKR banyak datang? Banyak, karena apa? Mau api sembuh kemana? Mujizat tidak bisa mengubah hati orang, Bapak Ibu. Kalau Anda datang kepada Tuhan hanya motivasinya ingin kaya, ingin diberkati, ingin sembuh, setelah engkau terima, kebanyakan orang akan tinggalkan Tuhan. Saya bisa berkata begini, saudara. Beda orang percaya dan beriman. Banyak orang mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi hanya satu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Kalau bilang percaya, Anda pergi ke rumah sakit, Anda pergi ke UGD tanya, Pak mau sembuh, walaupun beda kepercayaan, masih mau. Karena percayanya itu landasannya sembuh. Sekali Yesus tetap Yesus. Aminnya dikit. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saudara. Kemarin saya bicara tentang motivasi. Satu kali Yesus kedatangan seorang dan berkata gini, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Aku anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ketika dia dengar jawaban itu, dia berkata, ya udah kalau begitu saya mau kubur orang tua dulu. Tuh. Tadinya berkata saya mau mengikut engkau, tapi ketika Tuhan berkata ikut Tuhan tuh nggak ada jaminan. Ku mau cinta apa? Ku mau cinta Yesus. Bagian ininya yang lupa. Meskipun jangankan badai, baru kokehe aja. Saudara tahu kokehe? Itu bahasa Prancis, itu apa artinya itu? Baru batuk aja, aduh susah mau ke gereja, baru batuk, belum badai, padahal baru kemarin badai. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, dengar saudara ya, Tuhan sedang melihat motivasi saudara. Apakah engkau hanya datang untuk kesembuhan, untuk pertolongan? Saya ingat Matius pasal 15 ayat 21, ada seorang wanita datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, anak Daud kasihanilah aku, anakku di rumah kerasukan setan dan sangat menderita. Itu Matius 15. Lalu apa respon Tuhan? Alkitab mencatat Yesus sama sekali tidak menjawab. Pertanyaannya, saudara tetap cinta Tuhan walaupun doamu tidak dijawab? Sedikit. Sedih? Kenapa? Kita selalu punya pattern di pikiran kita, Tuhan kan baik, Tuhan kan luar biasa, Tuhan panjang sabar, Tuhan maha kasih. Lalu ketika kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan gak buat apa-apa, kita gampang kecewa. Halo? Contoh lain, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, Lazarus sakit, beritanya datang kepada Yesus. Jelas Alkitab berkata, Yesus sengaja tidak datang. Waduh, kalau saudara lagi kepepet, toto Tuhan gak tolong, bagaimana? Di sini banyak orang salah mengerti tentang Tuhan. Jujur, ada banyak anak Tuhan berkata, loh Tuhan saya kan udah melayani, saya kan udah korban. Awas kalau Tuhan gak tolong, Tuhan diancam, saudara.
Betul? Ada banyak anak Tuhan, nggak di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Tuhan diancam, kesannya Tuhan tuh lupa apa yang kita udah lakukan. Lalu kita mulai ingetin Tuhan, kita sebut Tuhan saya udah begini, saya udah begini. Kayaknya Tuhan pikun kali. Waktu Tuhan percaya nggak dengan lagu ini, saudara? Percaya nggak? Waktu Tuhan pasti yang berarti bukan waktu saudara. Kecuali saudara mau maksa, bisa, tapi resiko ditanggung sendiri. Saya undang pemain musik dong. Saya tutup dengan satu poin lagi. Mari pemain keyboard. Ketika saya masih muda, saya ini punya mimpi, saudara. Saya juga masih muda sekarang, saudara ya. Saudara yang pikir saudara saya udah tua. Masih muda tante. Oh, iya. Saya tuh punya mimpi gini, andai saja saya ada di zaman murid-murid Yesus. Waduh, keren banget pasti ya. Bisa lihat Yesus secara live, bisa ikut dia kemana saja dia pergi, bisa lihat mujizat-mujizat luar biasa. Nah, saya lagi ngebayangin, tadi saya sudah singgung dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ketika Yesus berkata, murid-murid, buka kain kafan Lazarus yang sudah mati 4 hari orang mati itu udah berbau busuk, saudara. Nah lalu mungkin salah satu muridnya itu saya. Saya mendekati Lazarus, lalu kain kafannya saya buka dari atas gitu ya. Buka pelan-pelan, lihat jidatnya. Lihat matanya melotot begini. Ini orang mati bangkit, saudara. Betul? Saya buka lagi, terus, buka sampai kain kafan itu jatuh. Lalu Lazarus bergerak. Wow, dahsyat. Betul? Pengalaman yang luar biasa. Atau di cerita lain ketika Yesus panggil murid-murid naik ke perahu. Lalu Yesus tidur di buritan, ombak badai. Lalu murid-murid berkata, Tuhan kami mati. Lalu Yesus bangun. Lalu dia berkata kepada angin ribut badai, silent. Dan badai itu tenang. Murid-murid berkata, siapa orang ini? Alam pun tunduk kepadanya. Itu hebat, saudara. Atau pengalaman yang lain ketika murid-murid diajak ke atas bukit, ketemu Musa dan Elia. Dengan kasat mata mereka melihat kemuliaan Allah. Alkitab berkata baju Yesus menjadi putih dan terus menjadi putih. Itu pengalaman yang luar biasa. Atau pengalaman lain, 5 roti 2 ikan yang makan 5.000, itu dicatat baru laki-laki. Kalau di sana ada orang Timur makan sampai 3 piring. Kenapa Alkitab berkata makan sampai boleh nambah? Boleh. Tapi itu pun sisa berapa? 12 bakul. Hebat? Hebat. Pertanyaannya sekarang, apakah mujizat demi mujizat, apakah tanda heran demi tanda heran mengubah hidup murid-murid? Tidak. Petrus dengan lantang berkata, kalau yang lain lari meninggal, mati sekalipun aku mau. Petrus ngomong gitu kan. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Aku bersumpah, aku tidak kenal dia. Tidak ada murid-murid bersama Yesus mau naik salib. Semua lari tunggang langgang. Bahkan ada salah satu murid berkata, benarkah dia Mesias yang kita nantikan? Sudah ngikut Yesus 3,5 tahun, melihat banyak mujizat, tapi hidupnya tidak berubah. Kapan hidup murid-murid diubahkan? Ketika mereka mengalami pengalaman kamar loteng Yerusalem. Ketika mereka penuh Roh Kudus,
Petrus berkata, kalau Yesus mati kepala di atas disalib, aku mau mati disalib kepala di bawah. Dan itu yang terjadi. Orang yang pengecut jadi berani. Karena apa? Penuh dengan Roh Kudus. Berapa puluh tahun engkau iring Tuhan, kalau nggak penuh Roh Kudus, Anda akan menyangkal Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara nggak mampu jalan sendiri. Ya, istri penolong, tapi ada penolong yang sejati namanya Roh Kudus. Ya, suami bisa membantu, tapi yang bisa membantu engkau ada Roh Kudus. Saya tutup dengan satu cerita. Ketika zaman Kaisar Nero, saat itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu dibenci. Sampai datang di satu titik, semua orang Kristen akan dibunuh, dieksekusi. Dikumpulkanlah di satu stadion. Anak-anak Tuhan itu keluar dengan memuji Tuhan, memuji Tuhan. Terus memuji, mau dibunuh saudara. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Sampai Kaisar Nero berkata, diam berisik. Lalu Kaisar Nero berkata, sat. Saudara tahu anak-anak Tuhan saat itu matinya tidak wajar. Kepala mereka dipenggal, kaki mereka dipenggal, badan mereka dipotong. Yang saya mau cerita begini, ketika mereka semua sudah mati, Kaisar Nero turun mendapati semua yang mati, anak-anak Tuhan mati, semua tersenyum. Saya ingat pengalaman Stefanus, martir pertama namanya Stefanus. Ketika dia dirajam dengan batu karena menyampaikan kebenaran, Alkitab berkata dia menatap ke langit, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya setiap batu yang kena badannya dia nggak rasa. Kenapa? Dia sudah lihat kemuliaan daripada Tuhan. Yang membuat gereja bisa bertahan sama hari ini hanya Roh Kudus, saudara. Pastikan pagi hari ini kita buka hati, termasuk saya. Kami juga hamba-hamba Tuhan terus minta kuasa Roh Kudus. Jangan pernah melayani tanpa kuasa Roh Kudus. Jangan pernah iring Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sanggup menolong dan membuat kita insaf dan sadar akan dosa. Mungkin ada sesuatu yang kau simpan hari-hari ini. Jangan sampai Roh Kudus akan menyingkapkan. Lebih baik engkau bertobat hari ini. Datang kepada Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Kita bangkit berdiri bersama-sama.